Ada 2 luka tusukan di punggung. Pasien banyak kehilangan darah, dok. Jelas perawat. Bawa ke ruang operasi, ucap dokter. Silahkan urus administrasi dan tolong hubungi pihak keluarga untuk donor darah untuk berjaga-jaga jika nanti stok darah di rumah sakit habis, ucap perawat itu. Max mengangguk dan bergegas menuju ke resepsionis. Sambil berjalan, Max menelpon Anthony dan Helen agar segera ke rumah sakit. Setelah menelpon, Max kembali memasukkan ponsel ke dalam saku bagian dalam jaket dan meresletingkan kembali sakunya agar ponselnya tidak jatuh. Dengan teknologi canggih, ponsel Max tidak rusak meskipun terkena air. Tante Ayuma, panggil Max begitu melihat Ayuma ada di sana. Kamu, saya Max, rekan kerjanya Pak Dario tadi. Bu Ayuma ingin mengurus administrasi Savana. Ayuma mengangguk iya, sekaligus mengurus administrasi Azam dan Azura. Sekarang mereka bertiga dirawat di ruang IGD yang sama. Saya juga ingin mengurus administrasi Pak Dario. Oh ya, kamu membawa ponsel. Ponsel saya yang ada m-banking tertinggal di mobil Dario. Saya juga tidak punya uang cash. Saya ingin meminjam untuk menelpon Victor, anak saya. Saya membawa ponsel, tante. Max mengeluarkan ponsel dari dalam jaket. Tapi gini tante, uang saya tidak banyak, tapi masih cukup untuk membayar biaya perawatan Pak Dario, istri dan anak-anaknya. Saya bukan bermaksud apa-apa, saya hanya ingin cepat membayar biaya administrasi ini supaya Pak Dario sekeluarga cepat ditangani lebih lanjut. Ayumah mengangguk. Benar juga yang dikatakan Max, menunggu kedatangan Victor hanya akan memperlambat penanganan Savana dan anak-anak. Ya sudah, saya minta tolong mengurus administrasi putri saya. Iya tante. Max pun segera mengisi data-data Dario, Azam, Azura, dan Savana. Data yang harus Max isi adalah nama pasien, tempat tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain. Awalnya tadi Ayuma ingin mengisi data administrasi Savana, namun Ayuma tidak hafal nomor KTP Savana. Sering mengurus masalah Dario, Max punya cukup banyak data Dario dan keluarganya, jadi Max tidak kesulitan mengisi data mereka. Semua tersimpan di ponselnya, di folder rahasia yang hanya bisa diakses olehnya. Max menoleh sekilas pada Ayuma yang duduk di sebelahnya dan lanjut mengisi data lagi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, kamu sudah menolong putri saya, ucap Ayuma tulus. Gerakan tangan Max yang sedang menulis berhenti lalu menatap sepenuhnya pada Ayuma. Seharusnya Tante Ayuma mengucapkan terima kasih pada Pak Dario. Kalau bukan permintaan Pak Dario, saya juga tidak ada di sana. Ayuma menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Menyebalkan, sekarang semua orang mengeluh-elukan Dario sebagai pahlawan, padahal Dario yang menjadi penyebab Savana terluka seperti ini. Melihat ekspresi Bu Ayuma, sepertinya Bu Ayuma tidak suka saya memuji Pak Dario. Max tersenyum samar, wajah jutek Ayuma ketara sekali. Ayuma menghela nafas panjang. Saya memang tidak suka, lebih tepatnya saya benci. Saya benci laki-laki pelin-pelan seperti Dario. Dario penyebab penderitaan putri saya. Kamu lihat sendiri kan tadi, karena dendamnya pada Dario, Zia ingin melenyapkan Savana. Kalau sejak awal Dario tegas menentang Zia masuk dalam rumah tangganya, Zia juga nggak akan berani. Tapi karena Dario diam saja, Zia semakin menjadi-jadi, dan beginilah akibatnya. Savana dan anak-anaknya yang kena imbas. Lalu mentang-mentang dia mengorbankan nyawanya untuk Savana dan anak-anak, dengan mudahnya dipanggil pahlawan gitu. Ayumah berdecit. Dia bukan pahlawan Savana, tapi sumber masalah Savana. Harusnya sekarang saya dan putri saya sudah tiba di Singapura dan tinggal menikmati hari-hari bahagia kami.
Tapi gara-gara mantan istri Dario yang jahatnya tidak manusiawi itu, kami gagal ke Singapura dan berujung Savannah masuk rumah sakit. Saya yakin selama Savannah menikah dengan Dario, Savannah sudah berkali-kali masuk rumah sakit. Dalam waktu dekat ini saja Savannah sudah 3 kali masuk rumah sakit. Max menghembuskan nafas berat. Saya tidak akan membela Pak Dario karena Pak Dario sendiri mengakui kesalahannya. Tapi Pak Dario sudah menyesali itu, Tante Ayuma. Pak Dario bilang pada saya, dia sangat menyesal dan ingin kembali memperbaiki pernikahannya dengan Bu Savannah. Saya tidak bermaksud ingin ikut campur, tapi apa Bu Ayuma tidak ingin memberi Pak Dario kesempatan sekali lagi untuk membuktikan Pak Dario mampu menjadi suami dan menantu yang baik? Tidak ada kesempatan, tegas Ayuma sambil berdiri. Saya tetap pada keputusan saya. Tidak ada kesempatan untuk Dario. Ayuma melengos dan meninggalkan Max yang masih diam di tempat. Max hanya bisa menghela nafas panjang. Melihat Dario rasanya seperti melihat dirinya yang dulu. Max seumuran dengan Dario. Max juga sudah menikah dan punya 1 anak. Max bisa merasakan apa yang Dario rasakan sekarang. Dulu awal pernikahan, Max masih sering komunikasi dengan mantan pacarnya. Jujur saja Max masih mencintai mantannya dan sering memprioritaskan mantannya daripada istrinya sendiri. Sama seperti Savannah, istri Max juga menuntut cerai. Max menyesal dan mulai menyadari perasaannya. Dalam proses cerai itu, orang tua kedua belah pihak ikut campur. Namun karena istrinya hamil, mereka tidak jadi cerai. Setelah banyak pertimbangan, istri Max memberi kesempatan Max lagi, dan akhirnya mereka kembali tinggal serumah dan bahagia sampai sekarang. Bahkan sekarang istri Max sedang hamil lagi. Max bersyukur saat itu istrinya mau memaafkan dan memberinya kesempatan sekali lagi. Semoga Anda bisa mendapatkan maaf Bu Savannah, Pak dari Max. Pak Max, silahkan lanjut isi data, ucap petugas resepsionis. Max mengangguk dan lanjut menulis. Selesai mengisi data, Max ingin ke ruang operasi, namun langkahnya tertahan mendengar panggilan seseorang. Max! Begitu berbalik badan, Max melihat Helen dan Anthony berlari tergesa-gesa ke arahnya. Max, di mana Dario? Bagaimana keadaannya? Tanya Helen dengan khawatir. Dokter sedang mengoperasi Pak Dario, Tante. Mari saya tunjukkan tempatnya. Max pun bergegas menuju ke ruang operasi. Tepat sampai di depan ruang operasi, perawat keluar dan menanyakan golongan darah A pada keluarga. Golongan darah saya A, ucap Abian. Mari Pak, ikut saya. Perawat pun membawa Abian ke ruangan lain untuk mengambil darah. Sementara Helen mondar-mandir dengan gelisah di depan ruang rawat putranya. Max, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Dario bisa dioperasi? Dario kenapa? Saat Helen mendapat kabar dari Max putranya kecelakaan dan harus dioperasi, Helen hampir terkena serangan jantung. Tanpa menunggu lama, Helen bergegas ke rumah sakit bersama Anthony. Sepanjang perjalanan tadi Helen tak hentinya menangisi nasib putranya. Kondisi Dario sedang drop sekarang, lalu ditambah kecelakaan ini, pasti kondisinya sangat kritis. Jadi gini Tante Helen, Max baru saja ingin menjelaskan tapi tertahan melihat kedatangan Randy dan Brian yang sudah rapi dan berganti baju. Bang, ganti baju dulu, entar lu sakit. Randy menyerahkan paper bag berisi baju ganti untuk Max. Max mengangguk. Thanks. Oh ya Ren, lu di sini temani Tante Helen, dan lu Brian temani Tante Ayuma. Brian dan Randy mengangguk bersamaan. Max bergegas menuju ke kamar mandi. Begitu juga Brian yang meninggalkan Randy bersama Tante Helen. Randy, apa maksudnya tadi? Siapa Ayuma? Jangan bilang Ayuma ibunya Savannah. Iya Tante, besannya Tante, ibu mertuanya Pak Dario, ucap Randy. Kok bisa Ayuma di sini? Si Savannah sakit. Randy merapatkan bibir bingung harus bicara apa. Karena sudah bekerja sama cukup lama, beberapa kali Dario mengundang Randy, Max dan Brian ke acara perusahaan.
Randy tidak tahu bagaimana sebenarnya hubungan Helen dan Savannah, tapi di beberapa acara gamelan grup yang Randy ikuti, Randy pernah mendengar Helen menjelek-jelekkan Savannah di depan teman-temannya. Jadi Randy menyimpulkan hubungan Helen dan Savannah memang kurang baik. Lalu seandainya sekarang Randy bercerita Dario menolong Savannah dan terluka, Helen pasti marah besar. Randy, saya bertanya. Jawab Hardik Helen, itu Tante Zia menusuk Pak Dario dengan pisau Tante, ucap Max yang baru datang. Randy langsung bernafas lega. Randy segera bergeser di belakang Max. Randy bisa melawan pria berbadan besar yang jago bela diri, tapi Randy memilih mundur jika lawannya ibu-ibu. Bagaimana bisa? Heran Helen. Zia dendam dengan Pak Dario lalu melampiaskan kemarahannya dengan menculik Azam, Azura, dan Bu Savannah. Zia mengikat mereka di mobil lalu bunuh diri bersama mereka dengan menjatuhkan mobil ke sungai. Saya menyelamatkan Azam, Randy menyelamatkan Azura, sedangkan Pak Dario menyelamatkan Bu Savannah. Saya dan Randy sudah berenang ke atas duluan. Saya pikir Pak Dario baik-baik saja. Ternyata Zia menusuk punggung Pak Dario dengan pisau. Pak Dario kekurangan banyak darah dan harus dioperasi karena lukanya cukup dalam. Sedangkan kondisi Azam, Azura, dan Savannah juga cukup parah dan dirawat di IGD. Max berusaha menyusun kalimat sebaik mungkin agar tidak memancing emosi Helen. Namun yang terjadi, kenapa bukan Savannah saja yang ketusuk terus mati sekalian? Kenapa harus Dario yang luka? Jangan-jangan Dario mengorbankan nyawanya. Dasar perempuan sialan. Ayuma bilang putraku sumber penderitaan Savannah, tapi kenyataannya Savannah sumber penderitaan putraku. Max dan Randy seketika saling menatap bingung. Terus dia, perempuan gak tahu diri itu di mana? Selama ini saya membelanya mati-matian. Saya juga berusaha membantunya rujuk dengan Dario, tapi ini balasannya. Dia justru berusaha menyakiti cucu saya, bahwa mencoba membunuh Azam dan Azura. Awas saja, saya akan menyeretnya ke kantor polisi dan menjebloskannya ke kantor polisi. Saya akan memastikan Zia membusuk di penjara. Zia sudah meninggal Tante. Jelas Randy, tadi saya baru saja mendapat kabar dari tim SAR. Jenazahnya juga sudah dibawa ke rumah sakit ini. Baguslah, sekarang tidak ada yang mengancam keselamatan Azam dan Azura. Di mana cucu saya? Saya ingin melihat mereka. Max dan Randy sama-sama terdiam. Kenapa muka kalian begitu? Kalian mau menghalangi saya bertemu dengan cucu saya? Sebaiknya Tante menunggu Pak Dario di sini. Azam dan Azura sudah ada Tante Ayuma dan Brian yang menunggu. Azam dan Azura cucu saya yang harus menemani mereka, bukan orang lain. Helen melengos dan kekeh ingin menuju ke ruang IGD. Lu tunggu sini, gue temenin Tante Helen. Iya bang, lu aja. Gue mah gak mau ikut campur urusan mak-mak, tapi jangan lupa lindungi diri lu ya bang. Kalau misal Tante Helen dan Tante Ayuma adu taring. Max hanya tersenyum mendengar gurauan Randy. Max pun bergegas mengikuti Helen. Di mana ruangannya? Di sana Tante. Sesampainya di ruang IGD, jantung Max berdetak kencang. Max sudah deg-degan dan takut Tante Helen tiba-tiba menyerang Tante Ayuma. Melihat karakter Tante Ayuma, Max yakin Tante Ayuma tidak akan tinggal diam. Pasti akan ada adu mulut dan tidak menutup kemungkinan adu otot jika emosi sudah tersulut. Pintu terbuka dan di ruangan itu hanya ada Brian dan 2 orang perawat yang berdiri di depan 4 bilik tirai. Kemana Ayuma? Kesal Helen. Lu Tante, tadi katanya mau ketemu Azam dan Azura, kok cari Tante Ayuma? Sindir Max. Helen menoleh dengan mata memicing, lalu melengos dan menipiskan bibir kesal. Max terkekeh pelan. Tante Ayuma kemana? Tanya Max pada Brian. Tadi Tante Ayuma pinjam HP gue bang, buat hubungi anak beliau namanya Victor. Terus tadi Victor kesini mengurus administrasi dan memindahkan Savannah ke ruang VIP.
Cih, saya juga mampu memindahkan Azam dan Azura ke ruang VIP. Memangnya dia doang yang kaya? Saya juga kaya. Brian mendekatkan bibir ke telinga Max. Ternyata benar firasat Tante Ayuma. Kalau Tante Helen kesini pasti buat keributan. Karena itu Tante Ayuma memindahkan Bu Savana. Ngapain kalian bisik-bisik? Kalian ngomongin saya kan? Ngomong sini langsung. Helen melotot pada Brian dan Max. Brian meringis. Enggak kok tante, ini urusan para lelaki. Cih, Helen berdecit. Helen pun menghampiri Azam dan Azura yang terbaring lemah di perangkap dengan alat pernapasan terpasang di hidung dan mulut mereka. Di mana dokternya? Kenapa nggak ada yang menunggu cucu saya? Tanya Helen sambil menatap dua perawat di sana. Dokter sudah selesai mengobati pasien, Bu. Dan sekarang kita menunggu pasien sadar, jelas perawat. Terus gimana keadaan cucu saya? Pasien bernama Azam sudah melewati kondisi kritis. Untung saja air tidak masuk ke dalam paru-paru. Namun terdapat bekas pukulan di punggungnya yang sepertinya cukup parah. Kami akan segera melakukan rongsen punggung setelah kondisi pasien membaik untuk mengetahui apakah ada retakan atau tidak. Untuk kondisi pasien Azura masih kritis, dokter mendiagnosa untuk sementara pasien Azura mengalami keracunan. Untuk sekarang dokter sedang menguji darah Azura di laboratorium untuk mengetahui jenis racun. Dipukul dan diracun. Air mata Helen tak tertahan. Syok sampai dadanya begitu sesak mendengar kondisi cucu-cucunya terluka separah itu. Helen menoleh pada Max untuk meminta penjelasan. Apa sih yang melakukan ini? Saya belum tahu tante, tapi kemungkinan besar Zia pelakunya karena Zia yang menculik mereka. Helen mengepalkan tangan kuat. Seandainya Zia masih hidup, saya yang akan melenyapkan Zia dengan tangan saya sendiri. Ibu kandung kok kelakuannya kayak setan. Savana saja yang ibu tiri gak pernah menjahati Azam dan Azura. Kesal Helen. Mas dan Brian sama-sama terkejut mendengar kalimat terakhir Helen. Mereka tahu selama ini Helen membenci Savana. Tumben Helen memuji Savana seperti itu, tapi sepertinya Helen tidak sadar mengatakan itu. Di tengah kesenduan mereka, tiba-tiba pintu terbuka. Operasi Pak Dario sudah selesai, ucap Randy sambil menatap Helen, Max, dan Brian bergantian. Tanpa menunggu lama, Helen berlari menuju ke ruang operasi putranya. Brian tetap menunggu di ruangan IGD, sementara Max dan Randy mengikuti Helen menuju ke ruang operasi.